Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti yang sudah kalian tahu, di video kali ini aku akan melanjutkan part 8 atau part terakhir dari anime yang berjudul Kaicho Sama. Sebelum ke alur cerita animenya, aku meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Keesokan harinya, Erika menceritakan tentang kegundahan hatinya kepada Misaki. Di sini dia telah berjanji kepada pelanggan setianya. Kalau pelanggan ini menang di event yang mereka adakan minggu ini, maka Erika harus berkencan dengannya. Sementara di Mad Latte sendiri mempunyai peraturan di mana para karyawan tak boleh berkencan dengan pelanggan. Dan kali ini Misaki akan membantu Erika. Dia tak akan membiarkan pelanggan ini menang, dan dia juga cukup percaya diri untuk memenangkan event ini. Di sini Misaki menyamar menjadi pelanggan. Di perlombaan ini mereka akan memakan makanan manis. Di ronde pertama Misaki berhasil, dan ada yang paling menarik lagi. Ternyata Hinata juga ikut dalam lomba ini. Di antara para peserta, dia yang paling menikmati. Trio Baka juga ikut, tetapi sayangnya mereka gagal. Dan di ronde terakhir ternyata pelanggan setia Erika kalah, dan yang tersisa hanya Hinata dan Misaki. Tapi sepertinya Misaki tak kuat dengan makanan manis yang disajikan oleh Chef Usui, dan pemenangnya adalah Hinata. Dan pemenang dalam event ini juga akan mendapatkan kue buatan maid, kupon makan siang untuk 2 orang, dan yang terakhir berfoto dengan maid kesukaannya. Dan di sini Hinata memilih untuk berfoto dengan Misaki. Tapi sayangnya Misaki yang asli tidak masuk kerja, dan Hinata tak bisa berfoto dengan Misaki. Sementara di taman Misaki sakit tidak enak badan karena dia banyak memakan makanan manis. Dan di sini Usui menemaninya. Dan karena Misaki yang kurang enak badan, Usui meminta Misaki untuk tidur di pangkuannya. Dan di sini tanpa sepengetahuan Misaki, Usui mencium kepalanya. Keesokan harinya di sekolah, Hinata menemui Misaki. Dia bertanya apakah Misaki suka bermain gitar. Sepertinya Hinata curiga dengan peserta di event Mad Latte. Tapi Misaki menjawab kalau dia tak bisa bermain gitar. Dan setelah itu Hinata mengajak Misaki untuk makan berdua di Mad Latte. Dia menggunakan 2 kupon hadiah dari Mad Latte. Tapi tidak hanya mereka berdua, ternyata Usui juga ikut. Di sini Misaki takut kalau rahasianya terbongkar, tapi dia juga tak mau berbohong kepada Hinata. Nah, singkat cerita, akhirnya Misaki memberanikan dirinya untuk mengakui pekerjaannya. Dan di sini Usui juga menggunakan pakaian pelayan laki-laki di depan Hinata. Ya, sepertinya mereka berdua bermain drama. Di belakang Mad Latte, Hinata menemui Misaki. Dia sangat memuji pekerjaan Misaki. Menurutnya Misaki sangat cocok menggunakan baju maid. Tapi di sini Usui juga sangat cemburu dengan kedekatan Misaki dan Hinata. Dia tak ingin Hinata menyentuh Misaki sedikit pun. Nah, keesokan harinya di saat Misaki sedang sibuk rapat OSIS, tiba-tiba Hinata datang mengajaknya untuk bermain. Tapi dia juga terkejut kenapa Usui selalu berada di dekat Misaki. Nah, karena mereka berdua ini berisik, Misaki kemudian menendang mereka untuk keluar dari ruangan ini. Di sini Yukimura sangat tidak peka dengan peperangan yang terjadi kepada Hinata dan Usui. Tetapi Kano sangat menyadari apa yang terjadi antara Hinata dan Usui. Saat malam hari di rumah Hinata, di sini dia mendapatkan kiriman sayuran dari kakek dan neneknya dari kampung. Di sini Hinata juga menerima telepon dari kakeknya. Kakeknya bertanya, apakah Hinata baik-baik saja di kota? Dan apakah dia sudah bertemu dengan Misaki? Di sini Hinata menjawab kalau dia akan menemukan Misaki karena Misaki juga satu sekolah dan satu kelas dengannya, dan mungkin ini adalah sebuah takdir. Event selanjutnya di Mad Latte adalah event cosplay anime, dan untuk mengenalkan karakter animenya, di sini manajer meminjamkan Misaki beberapa DVD dari anime tersebut. Sementara di tempat lain Hinata bertemu dengan seorang ibu-ibu, dan ternyata ibu itu adalah ibu Misaki. Di sini ibu Misaki juga mengajak Hinata ke rumahnya.
Dan di sini juga Hinata bertemu dengan Suzana, yaitu adik Misaki. Hinata juga dihidangkan makanan oleh keluarga Misaki. Ibunya juga tidak menyangka kalau mereka bisa bertemu lagi dengan Hinata yang sudah tumbuh menjadi pria tampan. Suzuna juga membahas Hinata yang pernah menyukai Misaki dulunya sewaktu kecil. Di sini Hinata juga menceritakan alasannya berada di lingkungan tempat tinggal Misaki. Ternyata dia mencari pohon sakura tempat di mana dia dan Misaki sewaktu kecil. Nah, hari selanjutnya adalah event anime di Metlate. Mereka menggunakan pakaian penyihir. Di sini trio Baka sangat senang bercampur sedih melihat Misaki menggunakan baju ini. Event hari ini sangat berjalan dengan sangat baik. Hinata juga datang ke Metlate. Tapi dia malah tidak akur setelah bertemu dengan Usui. Usui juga menganggap Hinata sebagai orang ketiga untuk hubungannya dengan Misaki. Malam harinya Misaki tampak lelah bekerja seharian. Tapi ternyata Usui menunggunya di belakang Metlate. Usui juga menggoda Misaki. Dia berkata kalau lucu sekali melihat penyihir membawa sampah. Mungkin penyihir bisa menggunakan mantranya untuk membuang sampah. Dan di sini juga Usui bertanya kalau Misaki menganggapnya sebagai apa. Tapi di sini Misaki tak bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Dan kalau begini Usui juga akan menunjukkan bagaimana perasaannya kepada Misaki. Dan lagi-lagi Usui memeluk Misaki dengan sangat mesra, yang membuat Misaki tak bisa berontak. Nah, sekarang kita akan melihat masa lalu Misaki dan Hinata sebentar. Hinata anak yatim piatu. Dia tak memiliki orang tua. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya setelah ibu dan ayahnya meninggal. Di sini terlihat Misaki selalu menghibur Hinata kecil. Dia tak ingin Hinata terus-menerus merasa sedih. Misaki juga memberikan sebuah permen berwarna pink kepada Hinata. Sekarang kita kembali ke masa depan lagi. Terlihat di sini Misaki sangat emosi membersihkan lantai yang kotor karena klub olahraga. Semua siswa sangat takut melihat Misaki emosi. Tapi pandangan Hinata sendiri sangat berbeda. Misaki tampak mempersona di matanya, dan seketika siswa yang lain langsung mengangkut Hinata dari sana. Di sini para siswa ini juga heran, kenapa Hinata harus menyukai wanita seperti Misaki? Banyak wanita lain, kenapa harus Misaki? Misaki sangat galak tiada ampun. Tapi bagi Hinata, Misaki tetaplah Misaki dan perasaannya tak akan pernah berubah. Hari selanjutnya Sakura ingin mengajak Misaki dan Shizuko untuk pergi ke konser langsung Yume Mishi, yaitu band favorit Sakura. Shizuko juga meminta Misaki untuk menasehati Sakura. Dia terus saja lengket kepada vokalis band itu. Aduh, lupa mimin siapa namanya, lanjut lagi. Padahal sebelumnya pria ini sangat jahat kepada Sakura. Sakura merasa kalau pria yang disukainya ini telah berubah. Di sini Misaki ingin membuktikan apakah yang dikatakan Sakura benar, dan dia akan ikut. Tapi di sini Usui juga akan ikut. Dia tak akan melepaskan Misaki begitu saja. Di Metlate, Erika sekarang berubah menjadi madam atau orang yang bisa meramal masa depan. Trio Baka juga meminta Erika untuk melihat masa depan mereka dengan Misaki. Dan masa depan Misaki dan Trio Baka ini sama sekali tak terlihat. Tentu saja itu membuat Trio Baka sedih. Di sini Hinata juga meminta diramalkan apa yang akan terjadi antara dia dan Misaki di masa depan. Tapi jawabannya sungguh tidak diduga. Erika malah mengatakan balon kempes. Entah apa maksudnya. Dan Usui juga tak tinggal diam. Dia juga ingin diramalkan oleh Erika. Dan di sini Erika mengatakan kalau Misaki dan Usui tak mempunyai masa depan. Mereka tidak cocok. Jika mereka memaksakan hubungan mereka, mungkin akan banyak hambatan yang terjadi. Saat pulang kerja, Usui masih saja membahas ramalan Erika terhadap hubungan mereka. Tapi Misaki meminta agar Usui tak terpengaruh dengan yang namanya ramalan. Dan apakah Usui akan meninggalkannya karena ramalan itu? Dan ternyata apa yang diucapkan Misaki ini barusan didengar oleh Hinata. Hari selanjutnya, Misaki, Usui, Shizuko, dan Sakura pergi ke acara konser Yume Mishi yang diadakan di sekolah mereka. Maksudnya bukan di sekolah Seikai ya. Di sini Sakura sangat bersemangat untuk pergi ke festival ini. Dan hal yang tak terduga terjadi, sang vokalis menarik tangan Sakura. Oh, so sweet. Nah, karena ramai, Usui dan Misaki malah terpisah dari Shizuko dan Sakura. Di sini Misaki terus saja memikirkan Sakura, tetapi Usui memintanya untuk menikmati festival ini saja dan harus berpikir positif.
Di sini suasana festival sangat ramai. Usui kemudian mengajak Misaki untuk pergi ke tempat lain saja. Di sini juga Usui menjadi pusat perhatian dari wanita-wanita di sana karena ketampanannya. Dia juga mendapatkan banyak sekali makanan dari gadis-gadis ini. Gadis ini terus saja mengejar Usui. Mereka berdua kemudian kabur dari kerumunan itu. Misaki dan Usui juga menikmati makanan yang diperoleh oleh Usui. Setelah menikmati makanan tadi, Usui dan Misaki kemudian berkeliling. Tapi di sini mereka dicegat oleh beberapa siswa. Mereka mengatakan cobalah untuk mengikuti acara Love Trial. Mereka kemudian menjelaskan cara bermain di acara ini. Setelah mendengarkan hal itu, Usui kemudian setuju untuk melakukannya. Mereka akan melewati permainan ini bersama-sama. Dan di acara ini juga mereka harus bergandengan tangan. Tentu saja itu membuat Misaki sangat gugup. Dan mereka juga harus menyelesaikan permainan ini dalam waktu 10 menit. Mereka menyelesaikan tantangan ini seperti setan, dan banyak siswa yang beranggapan kalau pasangan Usui dan Misaki ini bukan pasangan biasa. Sementara di tempat lain, Shizuko sangat kesal kepada Sakura karena band favorit Sakura belum juga muncul dari tadi. Sementara trio Baka terlihat tidak bersemangat karena Misaki tidak masuk kerja, dan kedatangan mereka ini sungguh sia-sia. Nah, sementara di lokasi festival, Sakura sangat senang karena band favoritnya telah tampil walaupun mereka telah menunggu beberapa jam. Di sini Sakura benar-benar sangat senang melihat penampilan Kuga sang vokalis. Sekarang hari sudah sore, Usui juga menyarankan mereka untuk pulang. Tapi di sini Misaki ingin melewati acara ini sampai selesai, dan dia juga masih ingin bersama Usui walaupun dia mengatakan itu dengan sangat malu-malu. Dan mereka juga akan menggunakan undangan spesial yang mereka dapatkan dari permainan tadi. Mereka berdua juga mendapatkan pakaian khusus Romeo dan Juliet. Di sini Usui mengajak Misaki untuk menonton api unggun di sebuah tempat, dan di momen ini juga Misaki mengatakan kenapa Usui tak mengakui saja perasaannya kepada Misaki. Pokoknya di sini wajah Misaki sangat merah setelah melontarkan pertanyaan itu. Usui juga mengatakan Misaki juga tak mau mengakui perasaannya. Aduh, tinggal ungkapkan saja, apa susahnya si Usui? Dan di sini Usui ingin pergi. Disinilah Misaki mengatakan tentang perasaannya. Dia juga telah menyukai Usui sejak lama, dan ternyata dari awal mereka bertemu juga Usui sudah menyukai Misaki. Dan disinilah Usui mencium bibir Misaki dengan sangat mesra tanpa harus memaksanya, dan alur cerita anime pun selesai. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 8 atau part terakhir dari anime yang berjudul Kaichou Sama. Di sini Mimin akan menyimpulkan pendapat Mimin tentang anime ini. Dimulai dari Misaki. Dia adalah gadis yang tegas dan tak goyah oleh apapun. Dia ketua OSIS pemberani walaupun dia seorang wanita. Dia juga tak ingin dipandang rendah oleh para bujang. Contohnya di saat ketua SMA Miyabi Gauka memintanya untuk pindah ke sekolah yang lebih elit, tetapi dia menolaknya. Dan Usui si bujang tampan, mungkin sosok ini adalah sosok yang diidamkan oleh para kaum wanita. Dia tampan tetapi dia tidak fuckboy. Dia benar-benar lelaki sejati yang mencintai wanitanya dalam diam. Dia juga akan menjaga wanitanya apapun yang terjadi. Tetapi pada masanya dia juga akan mengungkapkan perasaannya. Nah teman-teman, sekian dulu ya video untuk anime ini. Sampai jumpa di anime selanjutnya. Bye.